Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih membahas mengenai RUU Kesehatan, Transformasi Layanan Kesehatan Nasional. Baik Pak Dirjen, tadi saya sudah sedikit mengatakan ada beberapa permasalahan di tengah masyarakat terkait dengan RUU Kesehatan ini. Salah satunya Pak Dirjen yang disinggung adalah permasalahan BPJS. Ada yang menganggap jika melalui RUU Kesehatan ini Kesehatan Omnibus Law ini, maka akan membuat Kementerian Kesehatan itu akan semakin banyak atau wewenangnya berlebihan. Padahal tidak sesuai dengan yang saat ini diselenggarakan, yakni penyelenggara kesehatan jaminan sosial tersebut di bawah Presiden langsung. Ini bagaimana sebenarnya terkait dengan permasalahan tersebut, Pak Dirjen? Iya, RUU Kesehatan ini tidak akan mengubah kedudukan BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi BPJS Kesehatan tetap berada di bawah Presiden, ya, namun berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan. Ya, jadi misalnya Badan POM juga seperti itu sebetulnya, ya, berkoordinasi. Saya kira kalau koordinasi kan tidak masalah, ya, tidak menunjukkan bahwa BPJS itu di bawah Menteri Kesehatan atau di bawah Kementerian Kesehatan, tetap di bawah Presiden, ya. Tetapi misalnya dalam memberikan laporan kepada Presiden ditembuskan ke Menteri Kesehatan. Saya kira itu hal yang wajar lah dan biasa. Ya, jadi tidak mengubah kedudukan BPJS Kesehatan, tetap berada di bawah Presiden langsung, ke Menteri Kesehatan sifatnya koordinatif. Kemudian dalam RUU Kesehatan ini, pemerintah justru ingin memperkuat peran BPJS. Tadi kan ada transformasi juga di bidang pembiayaan kesehatan kan, begitu. Nah, jadi justru kita ingin memperkuat BPJS Kesehatan dalam memberikan solusi masalah pembiayaan kesehatan masyarakat melalui JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, kemudian dari sisi masalah yang dihadapi oleh sistem kesehatan kita ini kan dalam soal pembiayaan, kita bisa lihat pembiayaan kesehatan BPJS masih besar di kuratif. Ya, di kuratif artinya yang menyembuhkan begitu, mengobati kan begitu. Yang mengobati itu masih 85,4%. Sementara yang preventif dan promotif itu masih 5%. Nanti kita akan ubah itu, ya, ubah itu jadi yang paling penting adalah preventif dan promotif, ya, supaya tidak terlalu banyak uang yang keluar untuk kuratif begitu. Lebih baik. Jadi bagaimana kita mengajak masyarakat untuk mencegah, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kemudian untuk itu maka pemerintah ingin ada penguatan peran BPJS. Jadi nanti akan diperkuat di kuratif dan promotifnya begitu. Bukan di kuratif tapi di preventif dan promotif, kemudian berangsur-angsur mengurangi pembiayaan yang bersifat kuratif begitu. Baik, berarti Pak Dirjen tidak benar dengan adanya RUU Kesehatan Omnibus Law ini dapat memberikan wewenang yang berlebihan untuk Kementerian Kesehatan gitu Pak ya, malah untuk mengoptimalkan peran dari BPJS Kesehatan. Justru memperkuat peran BPJS Kesehatan. Ya. Ya, baik. Pak Dirjen, kalau kita lihat saat ini ada berbagai organisasi atau pihak-pihak tertentu yang kita lihat di masyarakat, dinamika tertentu yang membuat adanya hambatan atau tidak setuju dengan RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Dari pemerintah sendiri, Pak Dirjen, seperti apa kita menghadirkan ruang untuk masyarakat lainnya memberikan aspirasi mereka atau memberikan masukannya terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law ini, Pak? Ya, jadi sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, ya, dalam setiap pembuatan regulasi itu harus melibatkan istilahnya meaningful participation, ya, partisipasi bermakna dari seluruh stakeholder, dari mereka yang terdampak begitu, termasuk dari masyarakat, ya, apalagi ini kan undang-undang kesehatan ini, RUU Kesehatan ini yang akan terkena dampak dan dampaknya positif itu adalah masyarakat. Karena itu masyarakat, siapapun stakeholder, organisasi profesi dokter, ini bisa memberikan masukan, majelis ulama memberikan masukan. Jadi Kementerian Kesehatan ini sejak beberapa pekan lalu sudah menyelenggarakan public hearing, ya, secara online, hybrid maupun offline. Ya, kepada siapapun ini bisa memberikan masukan kepada Kemenkes, ya, kepada pemerintah, kepada DPR untuk penyempurnaan ataupun perbaikan RUU Kesehatan, ya. Bahkan kemudian Kementerian Kesehatan juga menyiapkan link
kalau ada yang memberikan masukan secara tertulis melalui https partisipasikesehatan.kemkes.go.id. Jadi silakan saja masyarakat memberikan masukan. Nah, jadi meaningful participation itu ada 3. Yang pertama adalah, atau partisipasi bermakna ya, yang pertama adalah right to be heard, hak untuk didengar. Ya, jadi pemerintah nanti akan mendengar masukan masyarakat. Kemudian right to be considered, jadi hak untuk dipertimbangkan. Masukan-masukan masyarakat akan dipertimbangkan, akan dibicarakan, akan didiskusikan. Bisa tidak masuk ke dalam RUU Kesehatan. Nah, kemudian right to be explained, hak untuk mendapat penjelasan begitu. Jadi mendapat penjelasan ini mengapa bunyi pasal ini seperti ini, mengapa kita ingin mengatur SDM kesehatan misalnya, mengapa kita ingin mengatur penggunaan produk dalam negeri untuk obat dan alat-alat kesehatan misalnya. Nah, ini semua dilakukan oleh Kemenkes dan pemerintah, juga DPR nanti pasti begitu. Ya, baik. Itu adalah hal atau seperti apa pemerintah memberikan ruang untuk masyarakat bisa memberikan aspirasinya terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Kalau singkatnya sedikit Pak Dirjen, kalau dari Kementerian Kominfo seperti apa dukungan kita terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law ini, Pak? Ya, kita ikut mendesiminasi ya informasi tentang RUU Kesehatan ini. Ya, kita misalnya acara kita ini adalah upaya ya untuk mendesiminasi. Kemudian kita juga mengamplifikasi momen-momen public hearing ya, agar masyarakat secara lebih luas bisa mengikuti. Ya, kita juga melakukan promosi-promosi dialog, misalnya lewat media massa, lewat media sosial. Nah, jadi peran kita adalah bagaimana mendesiminasi informasi tentang RUU Kesehatan ini supaya masyarakat memberikan dukungan kepada RUU Kesehatan ini. Kira-kira begitu. Baik, tentunya sekali lagi kita perjelas bahwa RUU Kesehatan ini hadir untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kesehatan yang ada di Indonesia, baik dari segi transformasi SDM kesehatan ataupun transformasi teknologi kesehatan. Dan dari Pak Dirjen juga telah menyampaikan tadi kepada pemirsa bahwa pemerintah juga membuka ruang selebar-lebarnya untuk masyarakat agar dapat berkontribusi memberikan masukannya terhadap RUU Kesehatan. Baik Pak Dirjen, terima kasih banyak telah berdiskusi dalam program Juru Bicara malam hari ini membahas mengenai RUU Kesehatan Transformasi Layanan Kesehatan Nasional. Terima kasih Pak Dirjen, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen. Terima kasih, selamat malam Mona. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia mengenai RUU Kesehatan Transformasi Layanan Kesehatan Nasional. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Puna Azari Sak pamit, selamat malam dan sampai jumpa.